Ya, selamat sore, selamat ketemu lagi untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 ya. Nah, sekarang mengenai interaksi antar ruang di negara ASEAN. Interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu masuk di dalam benua Asia Tenggara ya. Jadi Indonesia itu masuk Asia Tenggara, maka interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Dan perlu kita mengetahui bahwa yang termasuk di dalam negara ASEAN ya, itu yang masuk deklarasi Bangkok tahun 1967 ya. Jadi kita perlu juga tahu bahwa deklarasi yang pertama di Bangkok 1967, waktu itu Menteri Luar Negerinya adalah Adam Malik ya. Adam Malik, ingat bahwa di dalam negara Indonesia, saya ingat Menteri Luar Negeri Adam Malik, yaitu yang masuk negara ASEAN itu masuk deklarasi Bangkok 1967 itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian dilanjutkan yang menyusul adalah negara Kamboja, Brunei Darussalam, Timur Leste, Kamboja, dan Laos. Jadi ini merupakan negara-negara yang masuk ASEAN, sehingga kalau orang mengatakan 10 ke 11, sebenarnya 11. Hanya Timor Leste itu menyusul belakangan gitu ya. Kemudian letak geografis ASEAN yaitu memungkinkan letak suatu geografis antar benua ya, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra India. Kemudian untuk yang saya jelaskan yang kedua ini, kalau tadi yang pertama ya, interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN itu pertama. Yang kedua adalah pengaruh interaksi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Di dalam kenyataannya bahwa upaya peningkatan kerjasama negara-negara ASEAN ya, itu adalah ada beberapa hal yang diketahui, yang 4 diantaranya adalah 1, 3 pilar dalam kerjasama antar anggota ASEAN. Yang dimaksud di sini adalah apa? 3 pilar itu adalah keamanan politik, sosial budaya, dan lainnya ya. Kemudian yang ketiga adanya dorongan dari sesama anggota ASEAN, dan yang keempat kekompakan, konsistensi, kekebalan, persatuan, dan
kesediaan di dalam kawasan sosial. Kemudian yang perlu saya jelaskan, apakah pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Jadi di sini adanya perubahan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Pertama, mobilitas sosial. Kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama tadi mobilitas sosial, kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga saluran-saluran mobilitas sosial, kemudian yang keempat mobilitas sosial terdapat hal-hal yang sifatnya positif dan negatif. Ya, dengan demikian dari materi ini sudah saya sampaikan dan saya memberikan suatu tugas pertanyaan. Yang pertama, jelaskan kaitannya dengan negara ASEAN yang sudah mulai diresmikan dengan deklarasi Bangkok 1967. Jelaskan. Kemudian yang kedua, apakah pengaruh sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan? Jelaskan. Ini saya kira sudah cukup, maka cukup sekian, nanti ketemu minggu depan. Terima kasih.